Salam saudara, jumpa lagi dengan saya di channel Pemuridan ini. Latar belakang saya mau menyampaikan tentang materi kali ini adalah ada beberapa hal yang terjadi ya di antara teman-teman saya sejak zaman dulu sampai hari ini, bahkan di generasi-generasi anak saya gitu kan, adalah bahwa ketika orang pergi ke gereja, orang berdosa itu merasa tidak nyaman. Bahkan ada satu murid dari sekolah misi saya, ketika saya ketemu, kenapa kamu nggak ke gereja? Karena di gereja itu dia banyak dituduh, ya kan? Ketika dia belum berubah, ketika dia belum 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 hidup kudus gitu kan, selalu disindir bahkan oleh gembala sekalipun ya, bukan menggembalakan tapi dituduh-tuduh seperti nabi aja gitu kan, seorang gembalanya. Dan itu banyak terjadi karena itu kebanyakan orang di gereja akhirnya cuek ketika ibadah, ya sudah pergi ibadah dan pulang, karena ketika masa lalu mereka diketahui biasanya dipermasalahkan, si A dulu kan gini, dulu kan gitu. Nah, itu membuat tidak nyaman ya, membuat tidak nyaman orang ketika merasa tertuduh. Ya mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini ya istri saya mengalami hal yang sama ketika kesalahan yang terjadi hampir 20 tahun yang lalu itu diungkit oleh orang di gereja gitu kan, bahkan dipermasalahkan oleh gembala, dipermasalahkan oleh jadinya lucu ya, apa ya kekristenan gereja sekarang itu menjadi penghakim bukan lagi menjadi pengampun ya. Jadi uh, ya semua orang punya alasan tersendiri, ya harus hidup kudus, harus segala macam gitu kan. Tetapi kan dosa yang dilakukan orang itu adalah dosa masa lalu, dan itu tapi berdampak, nggak boleh pelayanan lah, nggak boleh segala macam ya. Bahkan ada pendeta juga mengalami hal yang begitu, dan saya miris sekali sehingga akhirnya mereka menyerahkan dirinya kepada hal-hal yang jahat. Karena apa? Karena hal yang baik menolak gitu kan. Karena kumpulan orang percaya itu menolak sehingga mereka akhirnya terbuang, dan itu sedih sekali. Bahkan di suatu gereja kecil, gembalanya selalu nuduh-nuduh para pengerja gitu kan. Tidak tidak masuk ke gereja hari Minggu aja disalahkan, nanti dosa, nanti tidak diberkati. Jadi gereja itu menjadi suatu ancaman bagi jemaat gitu loh. Dan itu akhirnya membuat gereja tidak menjadi tempat persekutuan yang sehat. Jadi kenapa sekarang gereja semakin besar itu semakin nyaman? Karena orang tidak kenal satu sama lain, datang ibadah dan pulang, datang ibadah dan pulang. Dan gereja yang seperti gereja yang nyaman karena orang tidak mengetahui si A itu siapa, si B itu siapa. Dan akhirnya gereja-gereja besar, gereja-gereja yang tidak membangun persekutuan dengan antar sesama jemaatnya, itu menjadi gereja yang nyaman karena di mana di situ tidak pernah ada yang namanya penuduhan gitu kan. Bahkan jemaat itu kenal gembala tapi gembala tidak tahu ini siapa namanya gitu kan. Nah, itu berbeda, ironis sekali dengan sebenarnya jemaat mula-mula atau dengan beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, dia kenal semua domba-dombanya. Yang saya pernah masuk di sebuah gereja tradisional di Jawa, itu mungkin yang hadir sekitar 200 sampai 300. Saya kebetulan lewat dan saya mampir, ibadah di situ, langsung gembalanya bilang, yang baru datang tolong ketemui saya di depan. Jadi langsung ngobrol, diajak. Wah, ini luar biasa, dan itu tidak terjadi di gereja-gereja karismatik Pentakosta yang jemaatnya banyak. Jadi ketika ada orang yang menyusup ke situ, dia tahu gitu, langsung dia tegur dan dia sapa, dan diajak ngobrol, diajak makan ke rumahnya segala macam. Dan ini yang luar biasa, dan itu tidak terjadi gitu loh. Dan aneh kan, dimana persekutuan yang tidak ada persaudaraan. Jadi persekutuan gereja sekarang itu tidak ada karena persekutuannya cuma datang ibadah selesai gitu kan. Tapi tidak ada yang namanya fellowship, di mana relationship antar jemaat itu tidak ada. Dan ini sangat mengenaskan sekali bahwa kita sudah jauh dari nilai-nilai Alkitabiah. Kita sudah jauh dari prinsip-prinsip gereja mula-mula, sehingga pemimpin jemaat itu hanya menekankan hadir, tidak menekankan mengapa perlu hadir gitu kan. Ya paling alasannya firman Tuhan. ya oke. Alasan-alasan ini yang akhirnya saya kemukakan ya, yaitu tentang bagaimana yang disebut dengan kota perlindungan. Jadi kota perlindungan itu ada sebenarnya
dibuat peraturan sejak zaman Musa, tapi kemudian ketika Joshua menguasai tanah Kanaan, lalu dibuatlah kota-kota perlindungan. Apa itu kota perlindungan? Jadi saya mungkin tidak akan banyak membahas kota perlindungan dalam perjanjian lama, tapi kita akan bahas kota perlindungan dalam perjanjian baru. Apa itu kota perlindungan? Jadi Tuhan tuh ingin setiap orang yang bersalah, apalagi membunuh, ya, kalau diceritakan tidak sengaja membunuh orang, apakah membela diri segala macam, nah itu kan harus dihukum mati, ya, harus diadili segala macam. Tetapi Tuhan meminta kepada Musa, lalu diaplikasikan oleh Yosua, itu ada 3 sampai 6 kalau nggak salah, 6 kota perlindungan di mana orang yang membunuh itu bisa melarikan ke kota perlindungan, dan di kota perlindungan itu dia tidak boleh diadili, ya, tetapi kalau dia keluar dari kota perlindungan dia boleh diadili, ya kan. Nah, kota itu adalah kota tempat di mana orang bisa melarikan diri setelah dia berbuat dosa, dan diberikan kesempatan kedua, diberikan kesempatan untuk dia membela diri, untuk dia diberikan kesempatan untuk dia mereview perbuatan dia, untuk diberikan kesempatan untuk dia punya hidup yang kedua, karena seharusnya dia mati, karena dia membunuh orang maka dia mati. Nah, itu udah kebijaksanaan Tuhan. Jadi tidak boleh orang yang membunuh itu dibunuh. Jadi mungkin kalau dalam sejarah Alkitab diceritakan itu sejak Kain membunuh Habil gitu loh. Ketika Kain membunuh Habil, tetapi Tuhan berkata siapa yang membunuh Kain, maka dosanya akan dituntut juga darahnya gitu kan. Nah, jadi ini unik ya, Tuhan yang kelihatannya kejam tetapi begitu luar biasa baiknya melindungi orang-orang yang jahat sebenarnya. Nah, ini nanti aplikasinya ke perjanjian baru. Jadi itu kota perlindungan itu dibuat kemudian oleh Yosua. Jadi setiap orang yang bersalah membunuh orang, dia harus lari ke kota perlindungan. Di kota perlindungan itulah dia tidak akan dituduh apa-apa, dia tidak akan dihakimi, dia tidak akan diadili sampai perkara yang sebenarnya itu terjadi. Dia bisa balik lagi ke kota di mana dia berasal, dan bahkan ada ceritanya sampai nunggu si imam besar atau si hakim itu mati baru dia bisa balik lagi, karena yang menghukumnya itu adalah hakim yang itu. Dan ini kan sebenarnya suatu perintah Tuhan yang aneh. Kalau misalnya orang itu bisa balik lagi ke kota asalnya setelah si hakimnya mati. Nah, tetapi beginilah, saya ingin menyampaikan dari awal cerita tadi bahwa gereja itu sebenarnya harus menjadi kota perlindungan. Bagaimana gereja itu menjadi kota perlindungan? Yaitu yang sudah nubuatkan di dalam perjanjian lama itu dilaksanakan di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus adalah kota perlindungan. Di mana? Kenapa Yesus di kota perlindungan ya? Kubu pertahanan ya, kalau kata Daud itu kota perlindungan. Jadi kalau orang bersalah itu lari ke situ, nah Daud juga berlari kepada Tuhan di kubu pertahanan di kota perlindungan itu kan, di mana orang tidak dihakimi, tidak dituntut, ya kan, bahkan tidak dibunuh lah ibaratnya kalau orang itu membunuh. Nah, Yesus ketika dia ke dunia ini, dia menjadi kota perlindungan bagi banyak orang, di mana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki menolak orang-orang berdosa, tidak duduk dengan pelacur, tidak duduk dengan pezina, tidak duduk dengan dengan para pemungut cukai dan orang-orang jahat ya. Tetapi Yesus melakukan yang terus sebaliknya, karena itulah akhirnya dia dilawan oleh orang-orang Farisi. Ya kenapa? Karena siapa dia, gitu kan? Apa haknya dia? Bahkan ketika Yesus berkata aku mengampuni dosa, ya apa haknya dia menghujat Allah seperti itu? Nah, itulah yang dilakukan Yesus, bahwa Allah Bapa itu sebagai kota perlindungan bagi semua orang bersalah dan orang berdosa. Nah, berbeda dengan agama-agama yang terjadi di dunia dan agama Kristen termasuk, bahwa kekristenan tidak lagi menjadi kota perlindungan, padahal Allah kita, bahkan Yesusnya gitu kan, diutus ke dunia itu sebagai kota perlindungan bagi orang-orang jahat. Karena Yesus berkata, aku tidak untuk menghakimi, aku datang untuk mengasihi, untuk menyelamatkan yang terhilang, bukan untuk menghakimi. Tetapi ketika orang menjadi percaya sama Yesus, sudah disucikan dan menjadi so suci, akhirnya menghakimi orang lain. Nah, ini kan ironi, aneh. Ya, saya itu tersenyum gini karena sebenarnya udah sakit hati banget ya sama gereja gitu, udah sakit hati banget sama orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kita tidak sama seperti Kristus. Ya, seolah-olah bahwa Kristus menghakimi kita, karena Kristus menghakimi kita, kita menghakimi orang lain. Jadi beberapa banyak ya, saya teman-teman hamba-hamba Tuhan juga begitu.
menghakimi orang yang berdosa, bukan menjadi kota tempat perlindungan bagi orang yang berdosa. Seperti yang Yesus lakukan. Ya memang ditentang, ya terjadilah mungkin sekarang ya, saya ini sering berdebat. Wah nggak bisa, kan dia berdosa, dia tidak boleh melayani, dia tidak boleh ikut di gereja sini. Oh, akhirnya karena dia dikucilkan, tidak boleh ngapa-ngapain, ya mungkin sebenarnya ngepel juga kan melayani. Beresin kursi juga melayani, jadi asal pun melayani. Itu sampai kayak gitu aja nggak boleh. Jadi orang berdosa masuk, apalagi orang yang berzina masuk ke gereja gitu, wah parah gitu kan, diperlakukan, di semua mata memandang dia dengan penghakiman. Nah, akhirnya apa? Gereja kita itu menjadi aneh sekarang. Ya terlepas dari banyak perdebatan, tetapi kenapa? Gereja tidak bisa menjadi kota perlindungan seperti yang Tuhan mau. Di dalam perjanjian lama tuh aneh kan sebenarnya peraturan yang Tuhan buat itu. Nah, tetapi ternyata itu adalah nubuatan tentang Yesus yang akan datang dan nubuatan tentang gereja. Gereja adalah kota perlindungan. Ya, di mana orang yang bersalah datang ke gereja itu menjadi bertobat, mempunyai kesempatan kedua, tidak diadili, bahkan dia bisa memperbaiki diri, bisa menintrospeksi diri. Itu sebenarnya maksud kota perlindungan seperti itu, sehingga tidak boleh dihakimi. Ya tidak ada penghakiman di dalam Kristus itu sebenarnya. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen itu menghakimi saudara kita. Kita aja nggak berkata kafir, berkata jahat aja tidak boleh loh di dalam Kristus. Nah, berbeda di dalam agama-agama dunia ini. Kalau orang salah, kafir, jahat, laknat, terkutuk. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang berselisih itu berkata terkutuklah gitu kan. Saya akan terkutuk gitu. Ya, sebenarnya sudah hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu kan. Tapi itu masih saja dilakukan. Umpatan-umpatan, hinaan-hinaan, ya kutukan-kutukan itu masih diucapkan dari bibir kita. Padahal Tuhan sudah mengampuni kita seluruh dosa kita, mau besar atau kecil, jahat sejahat apapun kita, itu dosanya sudah diampuni dan tidak diperhitungkannya lagi gitu kan. Bahkan kita diperbaharui, disucikan dari hari ke hari. Nah, tapi ketika kita tidak mau menjadi kota perlindungan bagi orang lain, itu menjadi aneh. Jadi Yesus berkata begini, barang siapa banyak mengasihi, dia kan banyak diampuni. Jadi jangan-jangan memang kita itu cuma ingin menjadi agama Kristen, tapi sebenarnya tidak merasa diampuni. Makanya kita akhirnya tidak banyak berbuat kasih, tidak banyak berbuat baik, tidak banyak mengampuni orang, karena kita merasa sebenarnya Tuhan itu kejam terhadap kita, maka kita kejam juga terhadap orang lain. Jadi saya belajar ilmu psikologi. Jadi kalau ada anak yang dia menganiaya orang lain, dia jahat terhadap orang lain, pasti dia adalah anak yang dijahati di keluarganya, anak yang dianiaya. Dia suka membuli, pasti dia juga dibully, dia tertekan di keluarganya, maka jadi seperti itu secara psikologis begitu. Jadi kalau ada orang Kristen tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni, ya kan, bahkan mengungkit dosa-dosa orang, bisa jadi sebenarnya dia diperlakukan begitu. Mungkin bukan oleh Tuhan, karena saya yakin Tuhan tidak melakukan seperti itu. Mungkin diperlakukan oleh pendetanya, oleh gerejanya, oleh pemimpinnya, ya kan, sehingga dia akan melakukan hal yang sama untuk orang lain. Nah, itu yang harus kita pahami. Kita harus menjadi kota perlindungan bagi siapapun ya. Saya belajar ada anak-anak muda yang nyeleneh, mungkin pernah masuk YouTube ya. Jadi mereka minum-minum, makan-makan, pokoknya sesuatu yang hura-hura. Tapi ada pemimpin, yuk kita besok bikin ibadah. Dan jadi orang yang beribadah itu orang-orang yang brengsek semua gitu kan. Dan itu menjadi perdebatan. Kok gereja bisa ya ditempati oleh orang-orang yang jahat-jahat kayak gitu, orang-orang yang tidak suci, tidak kudusnya. Tetapi ketika pemimpinnya mengatakan, justru di situ kami belajar tentang kasih karunia. Di situ kami belajar bahwa bukan dengan kekuatan kami bisa bertobat, bukan dengan kekuatan kami bisa lepas dari minuman keras, dari sabu, dari segala macam, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu mereka tetap sering berkumpul, ya kan, menguatkan satu sama lain, yang akhirnya yang namanya gereja rusak itu gereja yang penuh dengan orang berdosa, yang hari Minggunya mereka beribadah tapi hari lainnya mereka dugem dan segala macamnya, hidup dalam dunia gelap, akhirnya mengalami pertobatan yang luar biasa. Akhirnya mereka meninggalkan melalui tadi persekutuan itu, karena di situ ini ada pezina, di sini ada alkoholis gitu kan, tapi mereka tidak saling menghakimi, tapi mereka mencoba untuk bersekutu bersama-sama. Mereka adalah orang berdosa yang sama-sama ngumpul di situ dan berharap mereka punya kesempatan kedua untuk hidup. Dan itulah yang dimaksud dengan kota perlindungan di dalam perjanjian lama, di mana orang-orang tidak saling menuduh. Jadi kalau ada orang
membunuh lalu lari ke kota perlindungan, ya seluruh penduduk kota perlindungan tahu bahwa itu adalah seorang pembunuh, tidak perlu dihakimi gitu kan, tidak perlu disalah-salahkan karena disitulah tempat dia berlindung. Nah seharusnya gereja begitu. Gereja adalah menjadi kota tempat perlindungan karena disitulah orang merasa aman daripada tuduhan, daripada sesuatu yang sebenarnya menyakitkan. Jadi kenapa kita tidak boleh menghakimi dan menuduh? Karena gini, ketika orang berdosa lalu dia dituduh, maka dia akan semakin sakit hati. Ketika dia sakit hati, maka dia bilang, ya sudah saya begini saja. Nanti jadi akhirnya kisah tragis seperti Yudas. Karena ketika dia merasa berdosa, tertuduh, tetapi dia merasa tidak terampuni, maka dia akan melakukan hal yang jahat. Dan saya mengalami hal yang seperti itu. Saya ingin bunuh diri, saya ingin udahlah mati saja. Kenapa? Karena ketika saya berbuat dosa dan salah dan saya tertuduh dan terus menuduh, akhirnya saya tidak mengampuni diri saya sendiri. Ya sudah, tidak mengampuni diri saya, akhirnya saya berniat mau bunuh diri. Jadi sebenarnya ketika saya berniat membunuh diri adalah saya melupakan kasih Tuhan, bahwa maksud dari kemurahan Tuhan adalah menuntun setiap orang kepada pertobatan, bukan untuk menyesali diri sendiri dan bunuh diri gitu kan. Semua orang pasti menyesal melakukan dosa dan kejahatan, tetapi memerlukan usaha untuk melakukan pertobatan. Jadi menyesal saja tidak cukup, tapi perlu bertobat. Nah, itulah fungsi kota perlindungan, di mana orang bisa bertobat di situ karena ada kesempatan, ada pengampunan. Orang itu bahkan harus mengampuni dirinya sendiri dulu gitu kan, supaya dia tidak merasa tertuduh ya sebelum mengampuni orang lain gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kota perlindungan, di mana di dalam kota perlindungan itu ada kasih dan pengampunan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku mengampuni dosa. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu berkata dosa orang sudah diampuni, maka dosa orang itu diampuni. Kalau kamu berkata dosa orang tidak diampuni, maka dosa orang tidak diampuni. Nah, itu bahayanya gereja sekarang. Jadi kalau ada orang berdosa, di situ dituduh karena dosanya tidak diampuni. Wah, ini celaka nih pasti. Nah, jadi pemahaman tentang pengampunan dosa akhirnya ngaco gitu kan. Jadi akhirnya dituduh-tuduh. Sebenarnya kita tidak boleh, kamu berdosa jahat gitu, itu tidak boleh lagi ketika kita sudah percaya di dalam Kristus, karena kita harus mengatakan dosamu sudah diampuni. Sama seperti Yesus ketemu dengan Petrus ketika menyangkal dia tidak pernah ngungkit-ngungkit. Waktu dia dihadapkan perempuan yang berzina untuk dirajam, dia tidak mengungkit-ngungkit. Dia cuma berkata, ya silakanlah saja, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar batu ke wanita itu. Tapi ternyata tidak ada. Terus Yesus berkata, aku juga tidak akan menghakimi engkau gitu. Karena ketika Yesus berkata, aku tidak akan menghakimi engkau, artinya Yesus mengampuni dosa wanita yang berzina itu. Bahkan ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia biasa-biasa saja, panggil suamimu ke sini. Tapi perempuan Samaria itu akhirnya jujur, aku tidak bersuami gitu kan. Iya betul, bahwa kamu pernah tinggal dengan 5 laki-laki yang sekarang pun bukan suamimu. Dan ketika pengampunan itu menimbulkan pemulihan gitu. Nah, gereja itu banyak menimbulkan sakit hati. Bahkan di kelompok saya banyak teman-teman yang keluar dari kelompok gitu kan, itu karena sakit hati sama pendeta, sakit hati sama gembala. Kan lucu. Karena memang gembala dan pendetanya itu memang belum dipulihkan. Jadi kalau orang yang belum dipulihkan, mana mungkin dia bisa memulihkan orang lain, kan begitu. Kalau orang yang belum merasa diampuni, gimana dia bisa mengampuni orang lain? Kalau orang itu biasa dituduh bukan dituduh ya, pokoknya dihakimi terus dalam hidupnya, akhirnya ketika dia menjadi pemimpin rohani, dia juga menghakimi orang terus-menerus gitu kan. Nah, itu yang saya belajar. Saya belajar pengampunan dari ibu saya, ya kan. Pengampunan yang benar-benar tulus, benar-benar murni. Dia tuh tidak pernah ngomong ketika saya berbuat salah dan bikin malu keluarga lah seperti itu. Dia cuma bilang, "Yuk, kamu bisa, kamu pinter, kamu anak emak," gitu kan. "Kamu itu bisa. Yuk, kamu bisa pulih." Jadi dia tidak ngomongin kesalahan saya, dia tidak ngomongin lagi perbuatan saya, tapi dia ngomongin masa depan saya. Kamu bisa pulih, kamu pintar, kamu anak emak gitu. Padahal ibu saya buta huruf, nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa apalah ya, berdoa pun ya orang udah tua berdoa juga ya sepatah dua patah kata, tetapi dia kasihnya luar biasa. Dan itu yang memulihkan saya ketika saya mendapat suatu pengampunan dari ibu saya, karena saya menyakiti ibu saya kan waktu itu, jadi intinya. Dan itu sangat membuat dia menderita, menangis siang dan malam gara-gara dosa yang saya lakukan. Tetapi dia di hadapan saya berkata,
kamu bisa, kamu anak emak, kamu anak pinter gitu loh. Padahal saya bodoh goblok gitu kan karena melakukan dosa. Dan itu yang terjadi. Seharusnya kita begitu, menjadi apa ya? Tempat perlindungan, kota perlindungan bagi orang lain. Saya belajar dari hidup saya ketika saya mengasihi orang-orang berdosa, mengasihi mereka. Mereka tuh merasa nyaman dengan saya. Ketika istri saya juga gitu kan, ya udah setiap ada orang yang bermasalah tuh kita tampung semua, yuk kesini, ya, menjadi tempat yang aman, tempat curhat segala macam ya. Jadi saya dulu banyak menjadi tempat curhat bagi teman-teman gereja gitu kan. Tapi sekarang saya lebih baik saya menjadi tempat curhat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena seharusnya di gereja lah orang sebenarnya merasa aman dan terlindung ya kan, merasa diampuni. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pelajari bersama ketika kita menjadi kota perlindungan bagi orang lain. Sanggupkah kita? Ya, ya mungkin kenapa kita jahat banget gitu ya, gereja itu jahat banget sekarang kepada orang berdosa gitu kan, karena kita sebenarnya tidak pernah mengenal yang namanya Yesus. Jadi tujuan hidup kita belajar firman Tuhan, belajar berdoa adalah supaya kita mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal kasihnya seperti apa. Ketika hidup kita belum serupa dengan Kristus, artinya kita belum mengenal, kita cuma kata orang aja. Ayub kan orang yang soleh, tetapi ketika banyak masalah terjadi dalam hidupnya, dia banyak ngomong sama Tuhan, banyak teman-temannya bela diri segala macamnya. Akhirnya dia mengakui, hanya kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tapi ketika itulah dia bertemu dengan Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Sekarang aku melihat engkau. Nah, sama ketika orang, ya saya maaf ini untuk terlalu mudah, banyak sekarang orang bertobat mengalami perjumpaan dengan Kristus, tapi setelah itu hidupnya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertobatan, cuma masuk Kristen doang. Gitu kan, akhirnya jadi pendeta segala macam, tetapi akhirnya juga jatuh lagi di dalam hal-hal duniawi. Nah, itu yang sebenarnya dipertanyakan gitu. Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Kristus, saya pernah bilang sama teman-teman, hadirat Tuhan itu merubah orang. Kalau kita tidak berubah di dalam hadirat Tuhan, pasti ada yang salah. Bukan hadirat Tuhannya yang tidak merubah orang, tapi karena kita tidak mau berubah atau kita tidak mau menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan itu memulihkan Musa, hadirat Tuhan memulihkan Daud ya, hadirat Tuhan memulihkan banyak orang. Paulus pun si pembunuh yang membunuh orang percaya itu ketemu hadirat Tuhan, itu berubah 180 derajat kelakuannya. Dan saya percaya kita pun akan berubah 180 derajat. Kita akan menjadi kota perlindungan bagi orang lain. Kita akan menjadi tempat curhat bagi orang-orang berdosa. Kita akan menjadi tempat yang nyaman bagi para pelacur, bagi para orang menjina, bagi para pencuri, bagi pencopet. Kita akan menjadi tempat yang nyaman bagi mereka, sehingga akhirnya mereka bisa menemukan Tuhan melalui kita gitu. Tujuannya kan itu. Kota perlindungan adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan supaya akhirnya orang-orang yang jahat dan berdosa itu menemukan kesempatan yang kedua dan hidup berubah, mengalami pertobatan, dan akhirnya memuliakan nama Tuhan dan dipakai sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan, yuk kita belajar untuk menjadi kota perlindungan. Kalau kita belum menjadi kota perlindungan, tanyakan lagi, siapakah kita? Jangan-jangan memang Yesus belum tinggal di hati kita. Ini ekstrim kalau saya ngomong gini kan. Jangan-jangan kita belum diselamatkan gitu kan. Jangan-jangan kita tidak mau diperbaharui dari hari ke hari. Karena keselamatan bagi jiwa kita adalah diperbaharui hari ke hari. Kita diselamatkan roh kita, dipulihkan hubungannya kembali dengan Tuhan secara roh. Terus nanti secara jasmani kita akan memakai tubuh kemuliaan. Tubuh ini yang sudah rusak penuh dengan dosa ini akan dihancurkan. Debu kembali menjadi debu, ke tanah menjadi kembali tanah. Tetapi kita mengalami sekolah kehidupan, yaitu perubahan akal budi, pembaharuan akal budi dari ke hari ke hari. Ya itulah keselamatan yang bisa dirasakan oleh kita gitu kan. Itu apa ya? Kalau yang keselamatan secara roh itu mujizat luar biasa. Nanti keselamatan secara jasmani ketika kita memakai tubuh kemuliaan itu juga mujizat yang luar biasa. Tetapi ketika kita memerlukan keselamatan secara jasmani, akal pikiran, budi hati kita itu memerlukan penyerahan kepada Tuhan, penyerahan di dalam segala hal, sehingga kita memang benar dirubah. Karena Roh Kudus itu lemah lembut. Kalau kita tidak mau ya sulit gitu kan, kita memberontak ya kan. Itu yang harus kita pahami. Saya yakin, saya percaya ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita akan menjadi kota perlindungan bagi orang lain.
Bagi yang belum merasa menjadi kota perlindungan bagi orang lain, cek diri sendiri, ujilah diri sendiri apakah kita benar bahwa Yesus sudah ada di dalam kita. Jangan-jangan kita adalah orang yang tidak tahan uji, dan menjadi Kristen adalah sebuah agama, bukan sebuah proses kita diselamatkan menjadi murid dan menjadi serupa dengan Dia. Amin.